Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar 9 tahun dari SD, SMP negeri maupun SD, SMP swasta disambut baik sebenarnya oleh masyarakat. Tapi putusan ini dinilai sulit untuk diimplementasikan karena daya tampung sekolah dasar baik SD negeri maupun SMP negeri, SD swasta dan juga SMP swasta itu terbatas. Sementara perhatian terhadap sekolah swasta sampai saat ini masih minim sebenarnya. Itu pemirsa, tapi di sisi lain memang sesuai dengan amanah undang-undang anggaran pendidikan nasional sangat tinggi, yakni minimal 20% dari APBN 2025 yaitu sebesar 724,2 triliun rupiah. Tapi sayangnya dari jumlah tersebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hanya mendapatkan anggaran kecil sebesar 26,27 triliun atau setara 3,6% setelah dipangkas akibat efisiensi. Kecil ya Jason ya. Nah, penyelenggaraan pendidikan dasar masih terkendala kondisi gedung juga yang 60% dalam kondisi rusak, baik sedang maupun berat. Selain itu, angka putus sekolah pada level SD ternyata mencapai puluhan ribu siswa, pemirsa. Betul, dan berikut akan kami hadirkan paparan rasional data dan fakta dalam segmen Paradoks. Anggaran pendidikan besar di atas kertas, rapuh di dalam implementasi. Waduh. Oke, pemirsa, saya ajak Anda untuk kita lihat. Jadi sebenarnya kondisi hari ini menjadi ramai diperbincangkan oleh publik kembali karena ini ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan dasar 9 tahun haruslah gratis. Pendidikan gratis meliputi SD dan SMP dan juga negeri swasta. Nah, jadi yang di-highlight adalah tidak hanya negeri saja yang diwajibkan untuk gratis, tapi swasta juga. Kemudian hasil pengujian pasal 34 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Undang-Undang Sisdiknas. Ini adalah yang dikaji oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi pada frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa pemungutan biaya. Nah, ini pemirsa yang berbeda. Jadi tanpa memungut biaya sama sekali, Jason. Itu yang kayaknya bikin ibu-ibu happy ya. Wah, anak saya bisa sekolah gratis nih kayaknya. Tapi apakah benar langsung demikian? Ternyata kalau kita lihat Valen dari segi anggarannya, anggaran pendidikan dasar itu relatif kecil seperti yang sudah tadi kami ungkapkan di awal. Bahkan hanya sekitar 3%-nya saja. Kemudian daya tampung sekolah ini terbatas terutama untuk sekolah negeri. Jadi jangan sampai nantinya anak-anak kita yang kemudian ingin bersekolah di negeri lalu kemudian tidak mendapatkan kuota di negeri lalu pindah ke swasta. Jadi jangan sampai sentimen sekolah swasta itu hanya menjadi pilihan atau second layer dari sekolah negeri yang nggak mampu menampung anak-anak kita. Kemudian ada juga minimnya dukungan negara terhadap penyelenggara pendidikan swasta. Jadi secara kesimpulannya kalau anggaran sekecil ini gimana mau membiayai sekolah swasta? Oke, jadi sekecil apa sebenarnya pemirsa? Coba kita lihat ya. Jadi total anggaran pendidikan tahun 2025 sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang adalah minimal 20% dari APBN. Jadi total anggaran adalah 724,2 triliun rupiah. Nah, ini yang kemudian dialokasikan untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu jumlahnya hanya 4,6%. 4,6%-nya ini totalnya adalah 33,7 triliun rupiah. Nah, jadi cukup sedikit ya. Sangat sedikit bahkan karena angkanya hanya 4,6%. Tapi ternyata tidak sampai di situ saja ya kan Jason? Iya benar, karena memang kalau kita lihat anggarannya sendiri memang ada efisiensi nih ya. Jadi kalau kita lihat itu turun, anggaran Kemendikdasmennya turun 11,3%. Jadi berkurangnya itu sekitar 7,27 triliun. Dan kemudian anggaran untuk Kemendikdasmen ini jadinya totalnya hanya 26,27 triliun saja, alias hanya 3,6% dari anggaran total pendidikan secara nasional. Sedangkan Jason, jangan lupa pemirsa, dari jumlah anggaran ini harus kita lihat. Jadi jumlah siswa SD dan SMP tahun 2024-2025 yang berpotensi untuk menerima dana supaya sekolahnya menjadi gratis 9 tahun itu ada berapa? Jadi total siswa SD saja 24,02 juta orang. SD negeri itu ada 20 juta, sedangkan SD swasta ada 3,8 juta. Jadi angkanya berbeda jauh ya pemirsa. Kemudian kalau kita lihat siswa SMP itu totalnya 10 juta dan SMP negeri itu menampung 7,3 juta, sedangkan SMP swasta itu hanya 2,75 juta. Jadi itu perbandingannya cukup jauh. Kalau SD jauh lebih banyak di SD negeri, kalau di SMP 70%-nya itu ada di SMP negeri, sisanya ada di swasta. Betul, tapi kita jangan menampilkan fakta dari jumlah-jumlah itu, Valen. Ternyata banyak loh yang mengalami yang namanya
putus sekolah. Dari data Kemendikbudristek tahun 2024-2025 saja misalnya kita lihat nih, ada siswa SD yang putus sekolah itu ada sekitar 38.540 siswa atau sekitar 0,16%. Memang kecil ya kalau dibandingkan dengan total yang tadi Valen bacakan. Tapi kalau kita lihat 38.000 itu sebenarnya jumlah yang banyak. Ya. Satu anak saja itu berarti untuk bisa mendapatkan akses pendidikan. Kemudian ada siswa SMP yang putus sekolah. Ini juga sebenarnya hanya 0,12% kalau dibandingkan jumlah total tadi. Tapi ini tetap banyak pemirsa. Ada 12.200 lebih siswa SMP yang mengalami putus sekolah dan tidak dapat akses pendidikan. Oke, kalau yang tadi adalah yang akan menerima bagaimana nanti sekolah bisa gratis 9 tahun. Sekarang kita bahas sarananya. Jumlah sekolah SD dan SMP 2023-2024. Tentu ini penting pemirsa karena dananya tentu akan diserap oleh unit-unit yang ada. Nah, jumlah sekolah SD dan SMP, total SD itu ada 149.158. Dibagi ke dalam dua kategori negeri dan swasta. Negeri lebih banyak 129.000 lebih. Sedangkan swasta hanya ada 19.791 unit. Sedangkan untuk SMP dari 43.000 unit SMP, negeri itu adalah setengahnya, bahkan lebih dari setengahnya. 24.119 unit, sedangkan SMP swasta adalah 19.034 unit yang ada di Indonesia. Betul, dari belasan ribu sampai puluhan ribu sekolah atau unit sekolah tadi ya, ternyata banyak loh kondisi-kondisinya yang tidak bagus atau tidak maksimal untuk anak-anak bisa menempuh pendidikan. Contohnya nih, ada bangunan SD, kalau kita lihat secara total 40% memang kondisinya baik. Tapi ternyata 49% itu rusak ringan alias sedang, sementara 11% rusak berat. Jadi kan kalau kita bandingkan ya, yang rusak ringan sampai berat itu lebih banyak dong daripada yang kondisinya baik. Ya? Itu baru SD loh Valen. Bagaimana dengan SMP? 51% kondisinya baik, tapi lihat 42% kondisinya rusak ringan dan sedang dan 7% berat. Jadi irisannya juga tidak terlalu masih tipis ya, yang antara rusak dan juga yang layak begitu. Oke, jadi ada yang masuk ke dalam kategori rusak. Nah, pemirsa coba kita lihat ya. Jadi bangunan SD dan SMP yang rusak. Nah, 89.494 SD itu rusak pemirsa. Jadi kalau kita lihat angkanya itu tadi kan totalnya 149.000 unit sekolah. Ya. Nah 60%nya SD itu dalam kondisi yang rusak. Kemudian kalau SMP 49%-nya rusak. Jadi sedikit lagi setengah dari total SMP yang ada di Indonesia kondisinya rusak. Nah, kalau misalnya kita melihat atau mencoba mencari POV lain nih Valen ya, sebenarnya dari total sekolah-sekolah yang rusak itu kalau misalnya anggaran dan kemudian keuangannya itu dikelola dengan baik dan tidak kemudian dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka harusnya bisa membenarkan sekolah-sekolah yang rusak tadi. Kita ambil contoh misalnya kerugian akibat korupsi jika digunakan untuk membangun sekolah dasar nih ya, dengan estimasi pembangunan sekolah misalnya kita katakan 5-10 miliar rupiah per unit. Nah, dari kasus korupsi Pertamina misalnya, yang merugikan negara 968,5 triliun. Itu bisa jadi digunakan untuk membangun sekolah sekitar 96.000 sekolah. Kemudian ada korupsi tata niaga timah yang itu merugikan negara sampai dengan 71 triliun, itu bisa jadi 27.000 sekolah. Ada lagi korupsi PT Duta Palma 78 triliun bisa jadi 7.800 sekolah, bahkan sampai kasus PT TPPI itu bisa jadi 3.780 sekolah. Bisa jadi banyak sekolah ya Jess. Iya. Oke, jadi pemirsa sekarang kalau kita sudah tahu kondisinya seperti ini, ada wacana, ada yang diminta untuk segera merevisi undang-undang. Nah, apa saran evaluasi tata kelola anggaran pendidikan adalah satu, menata ulang alokasi dan juga distribusinya. Penting ya ini ya. Dan kemudian yang kedua adalah fokuskan anggaran ke kementerian yang langsung menangani pendidikan seperti misalnya Kemendikbudristek, Kemenak dan juga Kemendikti misalnya. Nah ini agak susah mungkin kali ya pemirsa soal transparansi anggaran karena sampai sejauh ini mungkin publik masih masuk ke dalam kategori minim dalam mendapatkan bagaimana transparansi informasi apalagi seputar anggaran pemerintahan ini. Tapi yang terpenting adalah walaupun nanti ada upaya untuk sekolah swasta itu gratis, jangan sampai nanti sekolah swasta ini kemudian justru tidak mendapatkan pembiayaan yang maksimal dari pemerintah, justru terkesannya malah tidak maksimal, kualitas pendidikannya juga jadi menurun. Ya, jangan sampai lah ya. Oke, nanti kita lihat lagi bagaimana dinamika terkait dengan hal ini pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.